Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Aku yang sudah merasa bosan hidup menganggur di kampung, kini berniat mencoba mencari peruntungan dengan pergi ke ibu kota. Aku saat itu langsung menyampaikan niat kepada ibu untuk merantau. Dan alhamdulillah, ibu merestuinya. Setelah mendapat restu dari ibu, semakin mantap niatku untuk berangkat ke Jakarta. Malam harinya aku mulai mempersiapkan segala sesuatu yang akan kubawa. Namaku Iskandar, atau biasa dipanggil Nandar. Usiaku 28 tahun, tapi sampai sekarang aku belum sempat sedikit pun merasakan seperti teman-temanku yang lain yang sudah menikah, punya anak, bahkan ada yang sudah punya 3. Sementara aku hanyalah lulusan sekolah menengah jurusan akuntansi, berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlianku. Keesokan harinya aku pun berangkat menggunakan sisa tabunganku sebagai ongkos dan untuk menyewa kos di ibu kota. Bu, aku berangkat dulu ya bu. Assalamualaikum, ucapku sambil mencium tangan ibu. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati di jalan ya. Ingat, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Dan kalau kamu sudah sampai Jakarta, jangan lupa kabar ibu, ya. Pesan ibu dengan mata yang sembab namun tetap tersenyum. Iya bu, pasti aku kabari. Balasku dengan suara lirih yang nyaris tenggelam oleh debar jantungku sendiri. Singkat cerita, aku pun tiba di ibu kota. Betapa canggungnya aku saat pertama kali menjejakkan kaki di kota metropolitan ini. Jalanan ramai wajah-wajah asing dan udara yang terasa padat. Aku putuskan mampir ke sebuah warung pinggir jalan, sekedar untuk membeli rokok, roti, dan juga air mineral. Sambil membayar, aku bertanya letak rumah kos yang biaya sewanya murah. Pemilik warung pun menyebutkan satu nama, dan aku pun melangkah menuju tempat yang dimaksud. Akhirnya aku tiba tepat di depan rumah kos tersebut. Aku edarkan pandangan ke sekitar rumah kios itu. Terlihat rimbun dengan beraneka ragam tumbuhan dan juga bunga. Ada aroma samar yang aneh, bukan bau bunga ataupun dedaunan, tapi semacam wangi yang mengganggu. Entah kenapa aku merasa ada yang ganjil. Beberapa detik kemudian datanglah seorang wanita berumur sekitar 40 tahunan menghampiriku. Meski usianya tak muda lagi, tapi ia masih terlihat cantik dan jujur saja cukup seksi. Senyumannya dalam namun matanya tajam seperti menyimpan sesuatu. Permisi bu, apakah benar ini rumah kos-kosan? Tanyaku. Jangan panggil saya ibu panggil saja Tante Mary. Masih muda dan segini kok, masa sudah dipanggil ibu? Jawabnya dengan suara yang menggoda. Iya benar. Ini rumah kos saya. Emangnya ada apa ya mas? Ada yang bisa saya bantu? Tante, saya dari kampung. Saya sedang mencari kos untuk saya tinggal. Apakah masih ada kamar kosong? Nah, gitu dong. Panggil saya itu tante saja, jangan ibu, ya? Katanya sambil mengedipkan mata dengan gerakan yang terlalu berani untuk ukuran perkenalan pertama. Kebetulan
Masih ada satu kamar yang kosong, Mas. Oh, kalau gitu alhamdulillah Tante. Berarti rezeki saya ya. Setelah berbicara lebih lanjut mengenai biaya sewa dan aturan kos yang ia sampaikan dengan gaya bicara genit, aku langsung membayar uang sewanya. Tante Mary pun menyerahkan kunci kamar yang masih kosong itu kepadaku. Aku menerima kunci dengan hati-hati, seperti menerima benda yang tak kasat mata menyertainya. Segera aku menuju kamar yang dimaksud dan merebahkan badan. Rasa lelah karena perjalanan panjang masih terasa, tapi ada sesuatu dalam benakku yang terus menolak untuk tenang. Aku tidak tahu apa, tapi kamar terlalu sunyi. Bukan sunyi yang biasa, tapi seperti diselimuti diam yang memerangkap. Keesokan paginya aku berkenalan dengan beberapa penghuni kos lainnya. Rata-rata adalah anak kuliahan. Meskipun ada juga yang sudah bekerja, salah satu dari mereka menyapaku. Mas, penghuni baru ya? Ia mengenakan seragam motor dengan lambang 3 garpu tala. Iya mas, perkenalkan, nama saya Iskandar. Mas bisa panggil saya Nandar. Oh iya mas, nama saya Febrianto. Panggil saja Anto. Obrolan kami pun mengalir. Ternyata Anto juga perantau sepertiku dan hanya terpaut 2 tahun lebih tua dariku. Tanpa kuduga saat itu Anto menawarkan pekerjaan menjadi sales motor. Ia sedang membutuhkan orang untuk menggantikan anggota timnya yang baru saja mengundurkan diri. Tanpa berpikir lama, aku pun menerima tawaran itu. Tujuan utamaku saat itu memang untuk mencapai pekerjaan dan juga mencari pekerjaan yang bagus. Setelah obrolan itu, Anto pun pamit berangkat kerja dengan motornya. Sementara aku yang belum memiliki kegiatan hanya diam diri di kamar, mengunci pintu. Tiba-tiba saat itu terdengar ketukan di pintu kamarku. Pelan, teratur. Aku pun buka pintu dan di sana berdiri Tante Mary. Senyumnya tidak biasa, matanya lebih tajam dari kemarin. Ia menyapaku bertanya, apakah aku merasa kesepian tinggal di kamar yang katanya terlalu sunyi. Gimana mas? Kamu kesepian ya? Ucapannya menggantung saat itu. Nada bicaranya seolah ingin lebih dari sekedar menanyakan kenyamanan penghuni kos. Tapi aku tetap berpikir positif. Bagaimanapun juga dia adalah pemilik rumah ini. Aku harus menghormatinya. Keesokan harinya aku pun sudah bekerja dan berangkat bersama Anto menuju tempat kerjanya. Kami mengikuti meeting semua staf. Aku pun diperkenalkan kepada seluruh staf dan masuk ke dalam tim Anto. Di dalam tim itu ada Dennis, Rifki, Yanto, aku dan juga Anto sebagai leader. Setelah sesi perkenalan, kami lanjut meeting khusus. Setelah selesai meeting, Anto mengajak kami ngopi di warung dekat dealer. Obrolan santai mengisi sore hari itu. Alhamdulillah ya. Akhirnya sekarang saya sudah mendapat pekerjaan. Terima kasih ya Pak Anto, ucapku. Jangan panggil gue bapak lah. Kita kan seumuran. Justru gue yang harus berterima kasih sama lo bro. Berkat lo gabung di tim gue, sekarang tim gue jadi lengkap lagi. Semoga betah ya bro. Aku mengangguk saat itu. Tapi jauh di lubuk hatiku ada sesuatu yang tidak bisa kutenangkan sejak tinggal di kos itu. Tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak. Kamar itu terlalu dingin saat malam, bahkan ketika cuaca sedang panas. Dan setiap kali aku mencoba memejamkan mata, aku selalu merasa ada yang memperhatikanku dari balik korden yang tak pernah benar-benar bisa kututup rapat. Malam-malam terasa panjang dan suara langkah kaki di lorong tidak pernah berhenti meski jam telah menunjukkan tengah malam. Suara yang pelan tapi jelas, seperti seseorang yang terus berjalan tanpa tujuan. Kadang berhenti tepat di depan pintuku, kadang terdengar suara hela nafas yang pelan dari arah langit-langit.
Saat itu pun aku mengabari ibu bahwa aku sudah dapat pekerjaan. Ibu senang mendengarnya dan seperti biasa, ia selalu berpesan agar aku menjaga diri. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi malam-malam di kos ini mulai mengikis ketenangan batinku. Sedikit demi sedikit dan entah kenapa, setiap kali Tante Mary tersenyum kepadaku, aku merasa ada sesuatu di balik senyuman itu yang tidak seharusnya aku lihat. Sesuatu yang menunggu untuk menunjukkan wujud aslinya. Hari berganti dengan minggu. Minggu pun berganti dengan bulan. Tak terasa aku sudah bekerja di dealer tersebut selama 3 bulan. Sejak bergabung dalam tim penjualan, performa dealer meningkat pesat saat itu. Itu semua karena aku pandai dalam merayu para calon customer untuk membeli motor di tempat kami. Memang gaji seorang sales motor tidaklah seberapa, namun cukup besar uang yang didapat dari tiap unit yang berhasil terjual. Ditambah lagi dengan uang insentif, aku bisa menabung, membayar sewa kos, bahkan mengirimkan uang ke kampung untuk keluargaku. Karena merasa sudah memiliki pekerjaan tetap, aku pun mencoba mendekati seorang wanita. Dia adalah rekan kerjaku, namanya Anissa Ramawati. Ia biasa dipanggil Ica. Dia adalah gadis yang tengah aku taksir, seorang admin yang menangani diskon dan juga harga motor. Ia memiliki mata yang indah seperti bola pingpong, rambut hitam lurus yang berkilau, dan senyuman manis semanis madu. Bagiku mata Ica adalah wanita yang sempurna. Hari itu pun kami dikumpulkan oleh Pak Andi selaku kepala cabang untuk menghadiri meeting staff. Setelah semua karyawan berkumpul di ruang meeting, Pak Andi membuka rapat dengan wajah ceria. Ia membahas keberhasilan penjualan motor, lalu dilanjut dengan pengumuman rencana liburan. Tujuan kami saat itu adalah Pengalengan di kota Bandung. Luapan rasa senang terpancar dari seluruh staf. Momen itu pun terasa seperti udara segar setelah hari-hari yang penuh dengan tekanan. Singkatnya, saat meeting telah usai, seluruh staf meninggalkan ruangan kecuali Ica. Ia masih sibuk membereskan dokumen. Aku yang melihatnya tak tega dan mencoba menghampirinya. "Kamu kelihatan sibuk banget sih. Ada gak yang bisa saya bantu?" Tanyaku dengan nada hangat. Gak perlu mas, aku bisa sendiri kok," jawabnya dengan ketus. Sontak aku pun terkejut, ucapan itu seperti pisau yang menghujam pelan ke dadaku. Tak kusangka kata-kata dingin itu keluar dari bibirnya yang biasa kulihat menawan. Aku pun akhirnya melangkah pergi menuju pantry yang berjarak sekitar 30 meter dari ruang meeting. Di sana aku membakar sebatang rokok, mencoba menenangkan diri dari rasa kecewa itu. Tapi ketenangan itu pun tak berlangsung lama. Semerbak wangi bunga melati tiba-tiba menyeruak begitu kuat ke indera penciumanku. Tak ada bunga di sana, dan wangi itu datang begitu saja. Tak lama saat itu terdengar suara seperti benda jatuh, tepat dari arah gudang tempat penyimpanan motor. Aku pun terperanjat, rokok masih mengepul di jemariku. Aku pun keluar dari pantry menelusuri arah suara. Pandanganku menyapu setiap sudut saat itu, namun tak kutemukan apapun. Justru yang kudapatkan adalah rasa dingin yang menyusup tajam di belakang tengkukku. Bulu kuduku berdiri, ada sesuatu atau seseorang saat itu. "Siapa ya? Siapa di sana?" Tidak ada yang menjawab saat itu. Dealer tempat kami bekerja memang menyimpan misteri. Di belakang bangunan itu terdapat sumur tua, sudah lama tidak digunakan. Sekelilingnya dipenuhi tumbuhan liar yang merambat tak terkendali. Aku pun saat itu memilih meninggalkan pantry, bukan karena takut, tapi karena harus bersiap-siap untuk keberangkatan besok. Aku pun menuju parkiran khusus karyawan, menyalakan motor inventaris yang diberikan oleh dealer, dan melaju ke supermarket terdekat saat itu. Aku membeli beberapa bungkus rokok kretek untuk bekal. Sesampainya di rumah kos, aku pun langsung mandi dan menunaikan sholat isya. Setelahnya aku duduk di teras rumah kos sambil menikmati secangkir kopi hitam dan juga rokokku.
Angin malam terasa dingin menyentuh kulit. Langit penuh bintang. Tapi saat itu pikiranku kosong. Rokok demi rokok habis tanpa kusadari. Capek banget hari ini. Dan saat aku hendak masuk ke kamar karena kantuk mulai menyergap, tiba-tiba dari balik pohon pisang yang tumbuh di depan rumah kos, muncullah sosok wanita. Bajunya putih lusuh, wajahnya hancur. Matanya hampir copot, rambutnya acak-acakan. Darah mengalir dari pelipisnya. Ia berjalan menghampiriku dengan perlahan. "Mas Nandar, mau kemana mas? Kenapa sudah mau masuk?" Suaranya serak menusuk relung ketenanganku. Aku gak kenal kamu ya. Siapa kamu?" Tanyaku dengan gugup. "Namaku Putri mas. Aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin berteman denganmu saja." Jantungku berdetak tak karuan saat itu. Oke lah. Kalau hanya itu maumu. Tapi jangan ganggu penghuni kos yang lain ya. "Iya mas. Terima kasih ya. Sudah mau berteman denganku." Begitu ucapannya selesai, sosoknya pun menghilang. Hanya menyisakan wangi bunga melati yang memenuhi udara. Aku langsung masuk ke kamar dan mencoba tidur. Namun bayangan wajah hancurnya terus mengganggu pikiranku. Hingga akhirnya aku pun terlelap saat itu. Subuh datang, azan berkumandang dari masjid terdekat. Aku pun bangun dan berwudu, lalu menunaikan sholat subuh. Setelahnya aku kembali ke teras dengan secangkir kopi dan juga sebatang rokok. Sekilas pandanganku tertuju ke pohon pisang itu. Dan benar saja, sosok wanita semalam muncul lagi. Ia tersenyum padaku seolah ingin berkata sesuatu, tapi memilih untuk diam. Tak lama saat itu pintu kamar Anto pun terbuka. Udah bangun bro?" sapa Anto. "Iya bang, udah nih," jawabku dengan senyum kaku. "Gimana? Udah siap apa belum?" "Udah. Jangan lupa ya, nanti malam kita akan berangkat." "Iya bang, ini hari ini lah nyantai-nyantai dulu lah. Leyeh-leyeh dulu siangnya. Soalnya kan nanti juga liburan, pasti capek." "Ya, yaudah, lanjutin lah." Hingga waktu yang terus berjalan. Malam hari pun tiba dan kami berangkat saat itu. Sebuah bus berkapasitas 16 orang telah disiapkan. Musik Sunda mengalun lembut dari speaker, membuat suasana menjadi damai. Perlahan mataku terpejam dalam tidurku saat itu. Aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku berbicara dengan Ica. "Cak, sejak pertama kali aku melihatmu, jujur aku sangat berharap loh bisa memilikimu. Kamu mau gak jadi pacarku?" "Iya mas, aku mau," jawabnya dengan lembut. "Kamu serius Cak?" "Iya, aku serius mas. Terima kasih ya. Aku berjanji akan selalu menemani langkahmu." Aku pun meneriakkan kalimat itu dalam mimpi. Tapi tiba-tiba saat itu Dennis membangunkanku. Bangun bro. Dasar lo, ngalor ngidul aja lu bro. Mimpi apaan sih? Ganggu aja lu Den. Gua kan lagi mimpi indah nih. Malah dibangunin. Udah, kalau lo suka sama Ica, bilang aja tuh ke orangnya langsung. Tuh, dia duduk di depan sama Nova. Sana, lihat tuh. Aku pun menoleh saat itu. Ica memalingkan wajah dariku. Aku terdiam hingga saat itu. Bus pun akhirnya terhenti. Semua karyawan turun mencari tempat yang bagus untuk berfoto dan juga merokok. Hari itu masih panjang, tapi bagiku semuanya terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap.
Setelah waktu itu, kami memang berangkat malam dan pada waktu kami berfoto-foto, mungkin hari sudah terang. Setelah istirahat cukup lama, Kaca pun menyuruh semua karyawan untuk kembali menaiki bus. Perjalanan kami pun dilanjutkan kembali menyusuri gelapnya malam yang mulai menyelimuti. Suara musik sengaja tidak dinyalakan oleh sopir, meninggalkan suasana senyap yang terasa menggantung di dalam bus. Dalam keheningan itu, tim kami mengisi kesunyian dengan suara gitar yang dimainkan pelan oleh Dian. Petikan nadanya berpadu dengan alunan nyanyian lirik yang dibawakan oleh Ijal, menciptakan suasana melankolis yang anehnya justru terasa mencekam. Kabut mulai turun perlahan saat malam itu menyelimuti jalan yang kami lewati. Aku menatap keluar jendela, melihat bayangan samar pepohonan yang bergerak cepat di balik kaca yang mulai berkabut. Di kejauhan terdengar lolongan anjing bersahutan, seperti menyambut kedatangan kami. Aku pun bergumam dalam hati, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang ganjil malam ini. Singkat cerita, saat pagi menjelang ketika kami tiba di lokasi tujuan, bus pun langsung menuju ke tempat parkiran. Dan satu persatu kami menuruni bus dengan tubuh yang masih terasa lelah. Setelah turun, semua staf pun diminta oleh Pak Andi untuk berkumpul di sebuah saung besar yang tampak tua dan juga menyimpan kesan usang. Di tempat itulah kami sarapan seadanya. Sekitar pukul 8, Pak Andi memberikan kesempatan bagi kami semua untuk mencari spot yang bagus untuk berfoto. Meskipun suasana tampak riang, namun beberapa dari kami tak bisa mengabaikan hawa dingin yang terasa menusuk meski matahari mulai naik. Pukul 10 pagi kami pun berkumpul kembali di tempat yang telah ditentukan. Semua karyawan telah hadir, kami memulai olahraga ringan, sekedar untuk melepaskan otot kaki dan juga tangan agar lebih enak. Entah kenapa saat itu meski tubuhku bergerak, hatiku tetap diselimuti perasaan tak nyaman. Setelah olahraga saat itu, kami mengikuti beberapa game yang sudah disiapkan oleh panitia. Namun tawa yang terdengar seperti dipaksakan. Rasanya seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan di sekitar. Singkatnya, saat azan zuhur berkumandang, suara azan itu terdengar ganjil, seperti bergema dari dua arah berbeda. Kami semua pun dipersilakan sholat zuhur dan diminta kembali berkumpul pukul 12 siang. Setelah makan siang saat itu, kami pun bersiap menuju acara puncak, yaitu Arum Jeram. Tepat pada pukul 2 siang, setiap tim yang terdiri dari 6 orang, termasuk 1 orang pemandu, ia bersiap. Aku tergabung dengan timku sendiri, ditambah Kang Yusuf sebagai pemandu. Ica yang sejak tadi pagi terlihat cemas pun tergabung dalam tim admin bersama Kang Ari. Ketua pemandu saat itu memberikan briefing yang cukup panjang. Suaranya tegas, namun sorot matanya seperti menyiratkan sesuatu yang tak dikatakannya. Ia menatap kami semua satu persatu, seolah ingin mengingat wajah-wajah kami sebelum kami berangkat. Hingga setelah selesai, kami mengenakan jaket pelampung dan helm. Lalu kami pun berjalan menuju perahu yang sudah bersiap di tepi danau. Saat kami menaiki perahu karet itu, kabut kembali turun tipis. Kami pun harus menyeberangi danau sebelum mencapai lokasi Arum Jeram. Permukaan air tampak tenang, namun menyimpan sesuatu yang gelap di bawahnya. Timku saat itu menaiki perahu dengan formasi Anto di depan, aku dan Dennis di barisan pertama. Sementara Rifki dan Yanto, mereka di barisan kedua, sedangkan Kang Yusuf di belakang. Ia memerintahkan kami untuk berdoa terlebih dahulu. Saat kami semua membaca doa, doa itu terdengar seperti mantra, lebih panjang dari biasanya. Aku pun sempat melirik Ica yang duduk di perahu lain, hanya sekitar berjarak 10 meter dari kami. Ia tersenyum padaku, dan aku pun membalasnya dengan anggukan pelan. Tapi senyum itu seperti yang terakhir kali kulihat. Dan baru setengah perjalanan menyeberangi danau, tiba-tiba saat itu terdengar suara jeritan dari arah perahu Ica.
Seorang dari timnya terjatuh ke danau. Kepanikan pun langsung menyelimuti mereka saat itu. Ternyata tak satu pun dari mereka yang bisa berenang. Saat aku melihatnya, aku pun spontan meloncat ke air situ. Arusnya tidak terlihat deras, namun tubuhku terasa seperti ditarik ke dasar. Suara teriakan semakin kabur di telingaku saat aku menyelam lebih dalam, mencoba mencari sosok yang tenggelam. Tanganku meraih sesuatu. Rambut. Ini rambut. Setelah aku mendapatkan itu, aku pun menariknya ke atas, berusaha sekuat tenaga. Dan saat kepalanya muncul ke permukaan, ternyata itu adalah Ica. Nafasnya terengah, matanya masih terpejam. Aku mengayuh tubuh kami berdua menuju perahu saat itu. Dan sesaat setelah berhasil naik, kami duduk terdiam. Nafas kami berat, tubuh kami gemetar bukan hanya karena dingin, tapi karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tak lama saat itu, Ica pun membuka mata dan menangis. Ia bangkit berlari ke arahku dan memelukku dari belakang. Mas, maafkan sikapku yang tadi ya Mas Nandar. Terima kasih sudah menyelamatkan aku, ucapnya dengan lirih. Sudah, kamu jangan nangis lagi ya Cak. Aku ngerti kok. Aku juga udah maafin kamu, bahkan sebelum kamu minta maaf. Balasku sambil memeluknya dengan pelan. Pelukannya semakin erat saat itu. Lalu saat itu, bibirnya pun menyentuh bibirku. Hangat tapi entah kenapa, justru tubuhku semakin dingin. Dari kejauhan terdengar suara Kang Ari yang tertawa keras. Dasar anak muda zaman sekarang. Tadi cowoknya digampar, sekarang malah ciuman. Kami pun hanya tertawa kecil menanggapi celutukannya. Tak lama saat itu, perahu tim admin dan tim kami yang lain pun menghampiri. Mereka semua menanyakan kondisi Ica. Aduh, enak banget ya kalian pelukan kayak gitu. Bikin baper tahu, ledek Nova. Apaan sih kamu, Fa? Aku kan cuma pelukan aja kok. Terus kondisi kamu gimana, Cak? Gak apa-apa kok Mas, udah baik-baik aja. Lagian tadi Mas Nandar juga nolongin aku. Hingga saat itu kami pun melanjutkan perjalanan ke lokasi harum jeram yang sesungguhnya. Aku kembali ke perahuku, namun sebelum Ica kembali ke timnya, ia sempat mendekatiku, mengecup pipiku dan tersenyum. Tapi senyuman itu terasa aneh, tidak seperti tadi. Rasanya sangat kosong. Hingga saat tiba di tempat itu, perjalanan harum jeram pun menantang adrenalin. Rutenya sepanjang 5 km dengan aliran deras dan juga bebatuan yang tajam dan juga curam. Namun bukan itu yang paling menakutkan. Beberapa kali aku melihat bayangan gelap melintas di antara semak-semak di tepi sungai. Rifki pun sempat berkata lirik kepada aku. Dra, barusan ada yang loncat dari atas batu loh. Aku pun hanya mengangguk karena aku juga melihatnya. Namun tak ada siapa-siapa di sana, hanya angin yang bergerak terlalu cepat. Dan entah mengapa, air yang kami lewati terasa lebih dingin dari sebelumnya, seolah ada sesuatu yang terus mengikuti dari bawah sana, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Singkat cerita, kami semua pun tiba di ujung rute Arung Jeram. Tanpa menunggu lama, kami langsung menaiki bukit, melewati jalan yang licin karena terguyur oleh air hujan. Tanah merah bercampur bebatuan membuat setiap langkah seperti jebakan tersembunyi. Hujan tak juga reda saat itu, malah turun semakin deras, membasahi tubuh kami dan menciptakan simfoni dingin yang meresap ke dalam tulang. Angin menusuk kulit dan suara gemeretak langkah sepatu di tanah basah itu terdengar seperti bisikan dari dalam hutan. Setelah kami semua mencapai puncak, pemandangan mendadak terbuka. Hamparan perkebunan teh menyambut kami dalam kesenyapan yang aneh, seolah-olah alam tengah mengawasi kami dalam diam. Di atas bukit saat itu deretan mobil sudah menunggu. Mobil-mobil ini khusus menjemput peserta Arung Jeram.
Tanpa bicara panjang, saat itu kami pun naik ke dalam mobil, melaju di tengah hujan menyusuri jalanan tanah licin yang penuh dengan bebatuan. Sembari menikmati pemandangan yang begitu sunyi, suara hujan mengguyur atap mobil menciptakan irama kelam, seakan langit pun menangisi sesuatu yang belum kami ketahui. Tak terasa saat itu mobil sampai di tempat awal kami berkumpul. Kami turun berjalan menuju toilet dengan langkah gontai, persiapan untuk pulang saat itu. Namun entah kenapa, perasaan aneh menyelimuti kami, seolah tempat ini menyimpan cerita yang tak pernah diceritakan. Sebelum berangkat, kami pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia. Hingga saat itu bus pun mulai bergerak meninggalkan Pengalengan. Sore hari itu, dengan informasi tetap dan juga formasi yang masih sama, Mang Dadang sebagai sopir dan Kang Asep sebagai kernet, Pak Andi kembali mengabsen semua karyawan dan kami pun berdoa, berharap selamat sampai tujuan. Perjalanan pulang melintasi jalanan berliku seperti ular, dilingkupi kabut putih yang melayang pelan seperti roh-roh penasaran dari cerita lama. Tak banyak bicara saat itu, semua tenggelam dalam diam dan juga dingin. Setelah melewati jalan berkelok yang panjang dan juga mencekam, bus berhenti di pusat belanja oleh-oleh di kota Bandung. Semua turun seperti dikendalikan oleh rutinitas tanpa jiwa. Usai membeli oleh-oleh, kami melanjutkan perjalanan. Dalam bus suasana menjadi senyap, karyawan yang kelelahan pun tertidur dengan pulas. Beberapa dengan wajah pucat dan nafas berat saat itu. Langit malam tak menunjukkan bintang, hanya awan gelap yang menggantung seperti ancaman. Singkat cerita saat itu, bus tiba di Delir pada pukul 11.45 malam. Kami pun mengambil barang bawaan di bagasi, satu persatu menghilang dalam gelap malam. Aku dan Anto sempat duduk sejenak, membakar rokok sambil mengobrol ringan. Namun ada yang ganjil saat itu. Bau tanah basah terasa terlalu menyengat, dan suara binatang malam terdengar seperti rintihan yang samar. Setelah selesai sebat, kami pun berjalan menuju parkiran. Anto dengan motornya dan aku dengan motorku. Kami berpamitan pada kepala cabang dan beberapa karyawan yang masih tersisa. Suasana begitu sunyi saat kami tancap gas meninggalkan dealer, seakan malam itu sedang menahan nafas. Di rumahku saat itu. Singkatnya pada keesokan harinya, matahari pagi mulai menembus jendela kamar. Aku bangkit menyisir rambut memakai parfum, lalu keluar kamar dengan tubuh yang entah mengapa terasa sangat berat. Di teras saat itu Anto sedang ngopi dan juga merokok. Dia menertawakan penampilanku yang rapi. Ngapain lo rapi-rapi? Hari ini kan hari libur. Dealernya tutup. Aduh, iya ya, gua lupa bang. Kami pun akhirnya bersantai menikmati kopi dan rokok sambil melirik ke arah Tante Mary yang sedang menyiram bunga. Tubuhnya semampai gaun tipis yang basah oleh semprotan air justru menonjolkan lekuk tubuhnya yang seharusnya tidak dilihat. Kami tertawa kecil tapi tetap saja ada rasa bersalah yang menggantung, seperti mata tak kasat mata yang mengawasi dari balik jendela. Tiba-tiba saat itu ponselku berdering. Nama Ica muncul di layar. Aku pun mengangkatnya dengan suaranya lembut, seperti bisikan yang menyentuh langsung ke dalam dada. Dia ternyata mengajak ke GBK sore nanti. Aku pun mengiyakan ajakan itu, dengan sedikit rayuan nakal yang membuatnya tersipu dan memanggilku nakal. Setelah menutup panggilan, Anto tertawa terbahak-bahak, menyarankan agar aku ini bergerak cepat untuk mendekati Ica. Singkatnya pada sore harinya, aku bersiap mengenakan kemeja flanel kotak-kotak merah, celana jeans dan juga sedikit parfum. Dengan motorku yang XRD, aku menuju rumah Ica di Menteng Atas. Menekan bel rumah, kulanturkan salam saat itu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ca. Pintu terbuka saat itu. Sosok Ica berdiri di baliknya, cantik bagai bidadari dalam balutan gaun oranye.
Rambut hitamnya terurai seperti malam yang baru turun. Aku terdiam, dan lamunanku buyar saat dia melambaikan tangan di depan wajahku. Kami pun berangkat menuju Gelora Bung Karno saat itu. Dia memeluk pinggangku dengan erat dan motor melaju melewati jalur pasar rumput. Kami pun memarkirkan motor dan membeli tiket. Karena hari ini kami akan menonton pertandingan. Pertandingan belum dimulai, jadi aku mengajaknya makan terlebih dahulu. Setelah itu, kami mampir ke stand souvenir. Aku membelikannya red flare dan juga kemeja Persija. Waktu sudah menunjukkan 30 menit sebelum pertandingan. Aku juga menitipkan flare, rokok dan juga korek api kepadanya, karena semua itu dilarang masuk ke stadion. Pada saat itu, Ica tiba-tiba mengajakku taruhan. Aku pun memilih Persija dan dia Persipura. Taruhannya adalah jika Persipura menang, maka semua gaji dan bonusku bulan ini akan jadi miliknya. Begitupun jika Persija menang, maka dia akan melakukan apapun yang aku minta. Aku menyetujui dengan senyum sinis saat itu. Setelah kami masuk ke stadion, kami di sana ikut berbaris bersama para pendukungnya. Suasana yang mulai mencekam dan langit juga sudah mulai gelap. Dan hanya suara gemuruh supporter yang mengisi udara saat itu. Saat pemeriksaan, semua pria digeledah. Supporter wanita dibiarkan masuk. Tapi ada yang aneh saat itu. Seorang petugas memandangku terlalu lama. Tatapannya tajam seolah mengenal wajahku. Tepat di belakangku ada suara bisikan yang tak jelas, seperti ucapan dalam bahasa asing. Dan saat aku menoleh tak ada siapa-siapa. Kenapa sih orang itu kok natap gue kayak gitu? Bodo amat lah. Setelah aku masuk, pertandingan pun belum dimulai. Namun aroma ketegangan sudah memenuhi udara. Dan malam itu, entah mengapa terasa sangat panjang. Singkat cerita saat itu, kami pun telah berada di dalam stadion sektor 5. Sektor khusus para ultras dan teman drum nyanyian keras. Dan teriakan penuh amarah memenuhi udara saat itu. Lapangan yang diterangi cahaya stadion terlihat seperti panggung peperangan. Dan saat para pemain dari kedua tim masuk ke arena, disusul wasit dan juga hakim garis, keringat dingin menetes di pelipisku. Bukan karena takut, tapi karena energi gila dan juga ribuan jiwa yang siap meledak kapan saja. Para supporter Persija menggila, tanpa henti menyanyi, menabuh alat musik, dan melompat-lompat seperti kerasukan. Aku dan Ica hanya bisa terpaku, tenggelam dalam atmosfer yang mencekam namun memikat. Seorang Jackmania saat itu menoleh ke arah kami. Wajahnya merah karena semangat. "Bang, kalian berdua ngapain diem bang? Ayo, ikutan nyanyi dong." Suaranya hampir tertelan bisingnya massa. Aku dan Ica hanya bisa saling pandang lalu mengangguk dan pelan. Pertandingan masih tanpa gol saat itu. Namun memasuki babak kedua, tempo pun berubah drastis. Adu fisik dan makin keras. Teriakan dari tribun semakin brutal. Para striker pun saling mengancam dan pada menit ke-75, stadion seolah meledak. Itu terjadinya gol. Jackmania menggila. Pemain Persija bernomor punggung 18 saat itu mencetak gol melalui sepakan keras setelah menerima umpan lambung. Dan pada saat itu, gol 1-0 pun untuk keunggulan Persija. Tubuhku ikut melonjak, terlempar dalam euforia tak terkendali bersama ribuan supporter lain. Tapi di sampingku Ica hanya terdiam, wajahnya sedikit masam. "Cak, kamu masih ingat kan taruhan kita? Aku menang ya?" tanya aku, menatapnya sambil menahan senyum. Dia mendengus dengan pelan. "Iya mas, aku ingat. Tapi kan pertandingan ini belum selesai. Siapa tahu Persija kalah di menit akhir." "Udahlah, gak mungkin." Aku pun tertawa kecil lalu memeluknya dari samping. Tanganku membelai rambutnya dan kepalanya bersandar lembut di bahuku. Aroma parfumnya menenangkan bertolak belakang dengan hiruk pikuk di sekitar kami. Dan pada saat itu, peluit panjang berbunyi.
pertanda pertandingan berakhir. Persija pun menang, teriakan kemenangan meledak. Red flare dinyalakan menyala merah dan menghiasi langit malam. Asap menyelimuti tribun seperti kabut perang. Wajah-wajah bersorak, tangan-tangan terangkat dan hatiku membuncah. Aku menggenggam tangan Ica dengan erat. Malam ini terasa luar biasa, seperti mimpi yang terbakar merah. Singkatnya saat itu ketika kami sudah berada di parkiran, motor pun mulai menyala dan kami tancap gas meninggalkan Gelora Bung Karno. Di sepanjang perjalanan para Jackmania masih menggila, menyanyi, menabuh drum dan juga meneriakkan yel-yel. Seorang Jackmania dari atas Metro Mini pun berteriak lantang saat itu. "Sate bang!" Sambil mengacungkan jempol dan telunjuknya, aku membalas teriakannya dengan simbol yang sama, tertawa dan asik mendengarnya. Sementara Ica hanya tersenyum dan semakin memelukku erat dari belakang. Ketika kami akhirnya tiba di Jatinegara, aku parkir motor di dekat gerobak sate Padang, lalu mengajak Ica makan. Entah karena teriakan atau lapar yang tertunda, kami makan dengan sangat lahap. Dan setelah itu aku pun mengajaknya ke hotel di seberang Plaza Jatinegara. Aku memesan kamar. Langkah kami menuju lift terasa seperti di bawah angin malam yang menyimpan rahasia. Sesampainya di kamar saat itu, Ica meminta izin untuk mandi. Aku hanya mengangguk pelan, masih terbius oleh semua yang terjadi malam ini. Dan namun ketika Ica keluar dari kamar mandi, segalanya berubah. Gaunnya yang semula oranye, kini basah menempel di tubuhnya. Rambutnya meneteskan air dan matanya seperti bukan lagi milik manusia. Tatapannya tajam, dingin dan juga marah. Tapi bukan marah biasa. Ada kilat benci yang membara, dan aku bisa mencium aroma darah yang menusuk dari tubuhnya. Dia menatapku tanpa berkedip, lalu mendekat perlahan. Aku terdiam. Tubuhku membeku tapi dia hanya mengambil sisir, menyisir rambutnya di depan cermin dengan senyum tipis. Kami pun sempat makan lagi dan dalam diam yang aneh. Gimana Cak? Udah puas kan? Ini yang gue mau. Kan lo kalah taruhan sama gue, jadi ya lo harus turutin. Setelah malam yang menegangkan dan juga penuh keringat, singkatnya sekitar pukul 5 pagi, kami pun terbangun untuk mandi. Tapi kali ini Ica menarik tanganku untuk masuk ke kamar mandi bersamanya. Air dingin menyentuh kulit, tapi yang lebih mencekam adalah bisikan-bisikannya yang tidak bisa ku mengerti, seperti bahasa asing ataupun kutukan. Tubuhnya saat itu memelukku dengan erat, tapi pelukannya dingin, bahkan terlalu dingin seperti pelukan dari seseorang yang telah mati. Dan tepat pukul 7, kami beranjak meninggalkan hotel. Tapi dalam benakku, ada sesuatu yang tidak beres. Aku pun menoleh ke cermin kamar sebelum pergi, dan aku tidak melihat bayangan Ica di sana. Jadi siapakah Ica? Siapa wanita yang sudah bermain dengan aku? Dan kenapa? Kenapa tubuhnya sangat dingin? Sampai di sini dulu kisahnya, dan tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.